Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi. Jambi diserang virus corona. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status waspada virus corona. Hal ini menyusul adanya 6 warga di Provinsi Jambi dinyatakan suspek corona. Ke-6 pasien suspek corona tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir. Direktur Rumah Sakit Umum Raden Matahir Ferry Kusnadi membenarkan ada 4 orang yang dirawat di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Raden Matahir. Total ada 6 orang pasien dirawat di rumah sakit plat merah tersebut. 2 pasien lagi merupakan rujukan 2 pasien suspek corona dari Rumah Sakit Abdul Manap. Ferry Kusnadi mengatakan ke-6 pasien tersebut tengah dirawat dan diisolasi di ruangan khusus karena diduga terkena virus COVID-19. Namun terkait kepastian ke-6 penderita tersebut positif corona atau tidak, pihak rumah sakit belum bisa memastikan karena sampel darah dan dahak pasien diduga COVID-19 baru akan dikirim ke Jakarta. Untuk saat ini ada 4 orang pasien yang terduga COVID-19. Nanti kita lakukan swab hari ini. Penanganan sekarang di ruangan isolasi itu 1 orang ABK kapal, satu orang perempuan ibu rumah tangga, 1 mahasiswa dan 1 suami dari ibu rumah tangga tersebut. Yang terakhir ini yang suami istri ini ada perjalanan ke Jogja dan ke Jakarta. Totalnya berapa orang jadi Pak? Untuk sekarang 4 orang di ruangan isolasi. Untuk perkondisinya suspek ya? Selain ya, dari terduga. Dirawat di mana Pak? Di ruang isolasi Nurdin Hamzah. Kondisi terakhir Pak? Kondisi terakhir gejalanya ada gejala paru-paru juga. Ya tapi nanti untuk lebih pastinya kan harus dilakukan swab dari Dinas Kesehatan dan kita kirim ke Jakarta. Ke-6 pasien tersebut diisolasi karena suspek virus corona. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang baru saja usai melakukan perjalanan ke Provinsi Jogja dan Jakarta, di mana 2 provinsi tersebut sudah terdapat warga yang positif corona. Sementara itu, 1 pasien suspek corona lainnya merupakan anak buah kapal dan seorang lagi merupakan mahasiswa. Sedangkan 2 pasien berikutnya merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Abdul Manap yang diisolasi karena baru pulang umroh. Menanggapi hal ini, Gubernur Jambi juru bicara pencegahan corona Provinsi Jambi Johan Syah menyebut total ada 6 orang yang dirawat di ruang isolasi lantaran suspek corona. Pemerintah Provinsi Jambi belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Provinsi Jambi masih berstatus waspada corona. Sebab untuk memastikan apakah ke-6 orang tersebut positif terjangkit corona, sampai saat ini masih menunggu hasil cek laboratorium dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI. Menurut Johan Syah, sampel dahak 2 pasien asal Abdul Manap sudah dikirim ke Balitbangkes, sementara 4 pasien lainnya sampel dahaknya baru diambil dan dikirim ke Kementerian Senin pagi. Sementara untuk hasilnya akan diumumkan oleh pemerintah Provinsi Jambi sekira 7 hari ke depan. Pelaku jubir pemerintah Johan Syah mengimbau agar masyarakat tidak panik berlebihan. Jadi laporan dari pihak Rumah Sakit Abdul Manap dan itu tanggal 13 itu ada 2 orang yang pulang dari umroh. Kemudian yang dari Rumah Sakit Raden Matahir yang kemarin masuk itu yang dijelaskan direktur rumah sakit ada 4. Jadi keseluruhannya kita ada 6. Tentunya ini kan baru dugaan. Makanya yang di Abdul Manap sudah dikirim ke Litbang Menteri Kesehatan, dan untuk 4 orang hari ini akan kita ambil sampel darahnya dan kita akan kirimkan ke Litbang Menkes. Bagaimana hasilnya? Nanti juru bicara pemerintah itu
dari Menteri Kesehatan akan mengumumkan hasil dari hasil tes darah itu. Berapa lama? Itu 7 hari. Kita tunggu saja itu. Oke? Kabar terbaru terkait 4 pasien suspek corona yang dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi telah dipulangkan. Mereka yang dipulangkan adalah 2 pasangan suami istri yang baru melakukan perjalanan dari Surabaya dan Jakarta, seorang mahasiswa dan 1 anak buah kapal. Kabak Umum dan Humas Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Sofran mengatakan, 4 yang dipulangkan masuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP Corona. Mereka dipulangkan pada hari Selasa kemarin karena telah sembuh. Namun hingga kini tim medis apakah keduanya negatif atau positif terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Pihak rumah sakit masih menunggu hasil uji lab dari Kementerian Kesehatan. Perkembangan terakhir, pasien yang diduga terpapar virus corona yang kita rawat itu sudah sembuh. Kemarin sudah pulang 1 orang yang berasal dari ABK. Terus malam tadi juga suami istri 2 orang sudah pulang. Alhamdulillah, artinya mereka secara klinis tidak menjurus kepada terjangkit virus corona. Masuk kategori pasien dalam pengawasan virus corona, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Teguh Arhadi diisolasi di Rumah Sakit Raden Matahir. Sekda Tebo tersebut mengalami demam usai pulang dinas luar dari daerah yang terdapat kasus corona. Sekda Kabupaten Tebo Teguh Arhadi yang diduga terinfeksi virus corona dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Teguh Arhadi yang baru pulang dari Jakarta tersebut sempat dirawat di RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo karena mengalami demam. Sekda Tebo dirujuk dan tiba di Rumah Sakit Raden Matahir pada Rabu pagi. Kabak Umum dan Humas RSUD Raden Matahir Jambi, Sofran, membenarkan kabar tersebut. Pihak RSUD Raden Matahir Jambi telah mengirimkan sampel cairan tenggorokan pasien terduga terinfeksi virus corona tersebut ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta. Dengan masuknya Sekda Tebo di ruang isolasi, jumlah pasien suspek virus corona atau pasien dalam pengawasan atau PDP di RSUD Raden Matahir Jambi tersisa 1 orang. Sebelumnya 4 orang suspek corona atau PDP yang dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi telah dipulangkan. Ada 1 yang masuk subuh tadi. Ada 1 masih di triase dan ditapis. Apakah perlu dirawat atau tidak masih proses. Saya belum tahu perkembangan. Asalnya dari mana, Pak? Asalnya dari Tebo. Indikasinya, Pak? Indikasinya sementara itu pneumonia. Tapi masih didalami oleh klinisi kita. Tapi yang penting saya sampaikan pada kesempatan baik ini adalah kita warga masyarakat Jambi memang memanfaatkan sebaik-baiknya himbauan dari Bapak Gubernur untuk tidak mengunjungi keramaian. Warga Kerinci dihebohkan dengan informasi dugaan salah seorang warga suspek virus corona. Warga tersebut merupakan TKI yang baru pulang dari Malaysia. Kini warga tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Padang.
Warga Kabupaten Kerinci diduga suspek corona baru pulang bekerja dari Malaysia dinyatakan meninggal dunia pada Senin 16 Maret 2020. Warga yang meninggal tersebut merupakan penumpang maskapai Air Asia yang sempat dilarikan dari Bandara Internasional Minangkabau ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil, Padang. Ia dirawat di ruang isolasi untuk menjalani perawatan karena suspek corona. Pasien tersebut meninggal sekira pukul 9 malam. Menurut informasi sebelum meninggal dunia, pasien tersebut telah dilakukan pemeriksaan screening dan pengambilan sampel untuk dikirim ke Litbangkes Kemenkes. Mulai sampel swab tenggorokan, lendir hidung, dan ronsen paru-paru, serta sampel darah. Saat ini jenazah telah dipulangkan dengan menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Jamil, Padang menuju kediamannya di Kerinci untuk dikebumikan. Untuk sementara sampel sudah dikirim ke Jakarta untuk dilakukan penelitian. Namun hingga saat ini belum ada hasil laboratorium dari Jakarta yang disampaikan ke pihak Rumah Sakit M. Jamil. Pihak rumah sakit mendiagnosa sementara korban negatif terdeteksi corona. Korban dinyatakan memiliki penyakit lama yang kambuh kembali, yakni gula naik dan asam urat akut. Sementara korban demam menggigil karena kedinginan akibat AC di pesawat bersuhu dingin. Diketahui penumpang berumur 47 tahun tersebut turun dari pesawat menggunakan kursi roda. Petugas kantor kesehatan pelabuhan melihat kondisi pria tersebut dalam keadaan susah bernafas. Petugas langsung mengukur suhu tubuh dan terdeteksi dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Melihat kejadian tersebut, petugas KKP langsung memasukkan ke ruangan observasi untuk dilakukan tindakan. Di antaranya pemberian masker dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil dengan menggunakan kapsul isolasi. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Saralangun mengisolasi seorang warga Saralangun yang berasal dari Kecamatan Batang Asai. Diduga pasien tersebut terjangkit virus corona usai melakukan kontak dengan seorang TKI yang baru pulang dari Malaysia. Seorang warga di Kabupaten Saralangun diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Khatib Guswein karena diduga suspek corona atau COVID-19. Pasien tersebut berinisial M, perempuan berusia 26 tahun. Warga tersebut sebelumnya berada di Puskesmas Batang Asai, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Khatib Guswein. Direktur RSUD Khatib Guswein, Dr. Bambang Hermanto mengatakan, pasien yang diisolasi mengalami gejala mirip dengan gejala virus corona, seperti demam, sesak nafas, batuk pilek, demam suhu tubuh tinggi. Berdasarkan laporan, pasien yang diisolasi tersebut pernah melakukan kontak dengan salah seorang TKI yang baru pulang dari Malaysia. Untuk mengantisipasi, pihaknya melakukan isolasi dan menunggu hasil laboratorium dari Kementerian Kesehatan. Untuk suspeknya sudah kita
kita isolasi 1 orang dari kebetulan kemarin masuk dari Batangasai, sudah ada dugaannya, tetapi kalau saat ini kita masih dalam pemantauan di isolasi. Dan apabila nanti memang sudah ada dari hasil labor dari provinsi, sudah dinas provinsi sudah menyatakan bahwasannya ini memang benar positif, akan kita rujuk. Meski masih suspek COVID-19, pihak rumah sakit tetap menerapkan upaya antisipasi. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta untuk tidak panik dan terus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Warga juga diminta menjaga kontak langsung bersama orang lain dan tidak bepergian sementara keluar daerah. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Jambi, pada Minggu pagi pemerintah Kota Jambi menggelar rapat penanganan COVID-19 dan pembentukan gugus tugas. Rapat ini diikuti oleh seluruh kepala OPD dan instansi terkait, dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri, sampai berjumpa lagi. Guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar rapat bersama para kepala OPD lingkup pemerintah Kota Jambi, dirut rumah sakit, serta kepala puskesmas Kota Jambi. Pertemuan ini berlangsung secara mendadak di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi pada Minggu 15 Maret, maju sehari setelah penetapan rapat yang akan dilangsungkan pada Senin 16 Maret. Berdasarkan arahan gugus tugas dari Presiden, pemerintah Kota Jambi langsung membuat gugus tugas penanganan virus corona di Kota Jambi. Gugus tugas dibuat karena telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menuturkan, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dr. Maulana juga memastikan kepada pihak terkait dalam hal ini, Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Sekota Jambi, untuk segera membuat kebijakan mulai dari tersedianya hand sanitizer hingga ruang isolasi. Ditegaskan Dr. Maulana, selain pihak kesehatan, Satpol PP juga diimbau bisa melakukan razia ke mal atau tempat keramaian jika telah tersedianya hand sanitizer di pintu masuk. Jika tidak ada, tempat hiburan, minimarket, ataupun mal tersebut akan disegel. Dr. Maulana juga meminta pihak lain seperti Kominfo Jambi, Humas Kota Jambi, Camat, dan Lurah, serta Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk selalu siaga memberikan informasi kepada masyarakat Kota Jambi agar senantiasa mengikuti dan tidak melanggar imbauan yang dikeluarkan pemerintah Kota Jambi. Terkait dengan keputusan pemerintah pusat bahwa kita sudah memasuki bencana nasional COVID-19 dan adanya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas pengendalian coronavirus ini, maka pemerintah Kota Jambi merespon cepat keputusan Presiden tersebut dengan hari ini, di hari libur, seluruh kepala OPD, camat, direktur rumah sakit, kepala puskesmas saya panggil secara mendadak di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota dalam rangka meneruskan kebijakan-kebijakan strategis dari pusat. Keputusannya adalah yang pertama, kita membentuk gugus tugas di tingkat Kota Jambi, Kepres itu, di mana ketuanya adalah Bapak Sekda dengan leading sektor terkait adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Kemudian yang kedua, kami memastikan kesiapsiagaan dari seluruh pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit dan seluruh puskesmas,
untuk mematuhi secara ketat SOP yang sudah ditentukan. Dan hari Senin nanti Pak Wali Kota akan memimpin langsung rapat koordinasi Forkompinda Plus dan seluruh OPD yang tidak bisa diwakilkan agar semua memahami itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pendidikan sekolah, di mana anak-anak kita juga diberikan regulasi di setiap sekolah itu untuk cuci tangan, tidak ada lagi salam-salaman dengan guru, dan besok akan ditetapkan apakah perlu kita liburkan seluruh anak sekolah di bawah kewenangan pemerintah kota, yaitu PAUD, SD, SMP. Besok pagi akan diputuskan berdasarkan pantauan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengawasan secara ketat orang yang masuk ke Jambi. Yang pertama adalah jalur udara, tentu kerjasama dengan KKP, Dinas Perhubungan dari pemerintah kota akan membuat satu belangko khusus, ya, formulir khusus yang diisi oleh seluruh orang yang mau masuk ke Jambi di bandara itu, untuk diisi dari mana, ada riwayat perjalanan 14 hari terakhir dari kota-kota terjangkit, kalau ada itu kemudian dia di Jambinya tinggal di mana, dan itu direkap setiap hari secara harian, kemudian didistribusikan kepada lurah dan camat untuk memonitor orang-orang yang baru masuk ke Jambi itu bagaimana kondisi di lapangan. Kalau ada peningkatan suhu dan lain-lain, maka disitulah peranan camat, lurah bersama puskesmas untuk melakukan proteksi, diisolasi, diperiksa sampai rujukan berjenjang ke Abdul Manap. Sejauh itu kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan yang kita lakukan. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat Jambi untuk tidak panik.